Sakampuang Sadonyo. Perkenalkan Pak, nama Ambo sini kita. Ambo orang asli Pasisia Pak. Lebih tepatnya di Kambang, daerah keteknya namanya Medan Bagia. Jadi tujuan Ambo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara Sabi, pada kesempatan kali ini saya mengajak Sanak semua untuk mengenal sosok muda yang satu ini. Anak muda, cantik, manis, dan ayu. Nama beliau Sinde Puspita. Begitu ya Uni? Iya Pak. Saya memanggilnya Uni Sinde. Uni Sinde. Jadi suatu ketika saya menemukan sosok Uni Sinde ini justru berawal dari media sosial. Juga kemudian ada sejumlah baliho, pamflet beliau di sejumlah tempat. Semula saya menduga dari namanya itu cenderung ke Sunda ya. Ini orang Sunda, orang Padang mana nih? Kalau boleh tahu dulu. Tidak ada sedikit pun darah Sundanya Pak. Tidak ada darah Sunda. Tidak ada. Asli darah orang Minang. Iya. Berarti nama Sinde itu, ini jarang-jarang orang Minang pakai nama Sinde. Mungkin bisa bercerita dulu nih. Ya, jadi sebelumnya itu kan memang nama itu ada sejarahnya Pak. Ya. Kebetulan orang tua saya kan bekerjanya pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Nah, terakhir itu waktu itu Papa lagi tugas di Palembang. Di situ ada, iya, di situ ada pasar namanya Pasar Cinde di situ. Nah, mungkin orang tua terinspirasi dari situ, makanya ngasih anak pas saya lahir namanya Sinde. Sinde, mendekat ke sana. Betul. Iya, iya. Jadi ada keinginan dari ayah bahwa anak ini bisa berbuat untuk orang banyak. Iya. Begitu kesannya. Nah, dari data yang saya baca, ini punya aktivitas sudah sejak lama di Tangerang ya? Iya. Mengurus garmen. Gimana ceritanya? Sampai mengurus garmen. Sementara ini kan background pendidikannya itu psikolog. Iya. Orang psikolog mengurus garmen, gimana ceritanya nih? Jadi dari kecil sih Pak, biasa jualan. Awalnya dulu saya ikut MLM dulu ya. Kalau zaman dulu itu masih ada kayak Sophie Martin, kemudian Avon. Nah, Saya ikut Avon dulu. ya. Jual beda alat kosmetik ya. Nah, jadi dulu itu kebetulan Mama itu kan salah satu member. Nah, saya kan orangnya hobi jajan sih Pak. Maksudnya jajan bukan berarti buang-buang duit enggak. Tapi suka untuk misalnya saya mau beli sesuatu saya harus kerja dulu, diajarkan sama orang tua kayak gitu. Oh begitu? Ya. Nggak bisa nerima langsung? Enggak, jadi saya harus kerja dulu. Nah otomatis kan saya jualin tuh ke teman-teman. Awalnya dompet, harga 50.000. Nanti saya jual misalkan dapat potongan 30%, ya kan 30%-nya saya beliin barang lagi. Oh, iya. Jadi berawal dari situ. Terus ketika saya kuliah, itu saya ngambil part time Pak. Ngambil part time. Jadi customer service, waktu itu pernah customer service di Tri, kemudian masuk bank juga, BPR, waktu itu di Pariaman, itu lagi kuliah. Memang dari awal itu memang hobi di dunia bisnis gitu. Kenapa dari psikologi terjun ke bisnis? Sebenarnya dua-duanya saya jalanin sekarang Pak. Itu sih? Dijalanin. Kebetulan saya juga ada mengajar di beberapa kampus di Tangerang. Tapi lebih fokusnya itu di bidang usaha. Bidang usaha. Karena passion mungkin ya Pak ya. Nanti dari psikologinya itu bisa memahami orang datang ini untuk belajar. Ini cek ombak saja, ini untuk nawar-nawar saja bisa. Kayak hari ini dong Pak Prama. Enggak sih. Kalau itu lebih mengedukasi. Ya. Ilmunya bermanfaatnya ketika mengedukasi. Ya. Nah, berarti ada dua aktivitas, ngajar ya di Tangerang, kemudian mengelola usaha garmen sejak 2015. Nah, lalu hari ini Uni pulang untuk berjuang nanti ke DPR RI. Apa lagi yang dicari? Kan itu cukup. Iya betul. Saya sih selalu bilang ke masyarakat Pak, mungkin pendidikan saya sudah tinggi,
Mungkin dalam segi usaha saya mungkin sudah punya bidang. Sudah cukup Tapi untuk diri. betul. Tapi saya melihat kenapa kita tidak majunya bersama-sama. Oh, makanya saya pakai tagline itu kan maju bersama Unisinde. Maju Jangan bersama. cuma saya aja majunya. Maju bersama Unisinde. Betul. Unisinde maju, kemudian masyarakatnya juga maju. Betul. Jangan cuma saya aja yang maju, jangan cuma saya aja punya pendidikan tinggi, tapi masyarakat juga harusnya punya pendidikan tinggi. Yeah. Masyarakat pun juga harus punya perekonomian yang bagus. Makanya saya ada beberapa program di mana saya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat. Nah, kalau boleh menyebut secara spesifik, misalnya ini sampai di DPR RI nanti, secara spesifik kan pakai masuk pada kelompok komisi-komisi. Ini akan pilih segmen mana, melalui perjuangan segmen mana ini akan berjuang untuk rakyat. Ya, karena backgroundnya bisnis saya pengen ambil di perdagangan, Pak. Perdagangan. Ya. Karena kan jual beli dan segala macam marketing kan ada di situ. Ya. Nah, lalu pendidikan tadi gimana? Kalau pendidikan ya tadi saya bilang, Pak, kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, kita aplikasikannya gimana? Iya. Kan harus balance. Kalaupun dalam pendidikan kita berbicaranya tentang bagaimana meningkatkan pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Kalaupun misalnya memang ada dua pilihan itu, saya sih lebih prefernya di perdagangan. Ya. Nah, perdagangan ini kan tujukan untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, secara spesifik seperti apa nanti? Basicnya kan orang Minang ini terkenal pandai dagang, Pak. Ya. Otomatis itu yang pengen saya kembangkan. Bukan hanya kita levelnya UMKM saja, tapi bisa kita merambah internasional, utamanya baru nanti internasional. Nah, basic yang paling awal kan pasti di UMKM dulu yang harus dikembangkan, karena banyak dari usaha-usaha kita di Sumatera Barat ini, kalau menurut saya itu sebenarnya bisa dikembangkan, tapi tidak ada lahan, tidak ada fasilitas, dan tidak ada bantuan dari pemerintah, itu yang membuat terkendala. Nah, secara spesifik apa yang perlu dibenahi lagi dalam upaya pengembangan UMKM ini? Nah, contoh kecil kita bicara tentang makanan, Pak. Sumatera Barat kan kita makanan. Nah, kalau misalnya orang Indonesia kan taunya cuma rendang. Ya. Rendang dari Sumatera Barat, tapi mereka mungkin belum tahu yang namanya gulai itia itu enaknya seperti apa. Gulai itia. Iya. Ini orang pesisir. Gulai itia ini biasanya di. Betul. Tapi kan itu ciri khas Sumatera. Oke. Atau kepala lauknya lah ya. Lawak kepala karang. Iya. Apa? Lawak. Kepala ikan karang. Ya. Nah, itu kan terkenal juga, Pak. Enggak semua orang tahu di Indonesia. Banyak yang datang ke sini cuma nyari, rendangnya mana? Tahu cuma rendang. Nah, bahkan itu bisa jadi komoditi baru atau lahan UMKM baru untuk masyarakat. Kemudian nih, mungkin ini agak kalau dikatakan sensitif tidak juga, mungkin agak spesifik. Uni maju untuk DPR RI melalui Partai Perindo. Nomor berapa nih? Nomor 16, Pak. Partainya nomor 16. Nomor 6 urutannya. Nomor 6 urutannya. Nah, ini nih, mohon maaf saya agak spesifik. Dalam peta politik di Sumatera Barat, Perindo kan agak kurang dapat tempat. Kalau kita urut dari banyak partai yang ada itu mungkin tidak masuk dalam kelompok 5 besar. Kenapa Uni melalui Perindo? Ini perjuangan berat. Ya, betul. Ya. Kalau ditanya kenapa Perindo, jujur saya tertarik dengan apa yang mereka tawarkan untuk masyarakat, Pak. Oh, gitu. Ya. Ada sesuatu. Mereka partai kami kan menyasarnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Concern di sana mulai dari UMKM-nya kita coba untuk bantu, kemudian pelayanan masyarakat, kemudian juga dari segi pendidikan juga ada, dari segi kesehatan pun juga ada. Nah, dari situ saya merasa kayak Perindo ini mungkin identiknya dengan partai orang kaya, karena kan selama ini terkesan seperti itu. Seperti itu, tapi kita concernnya kepada kalangan menengah. Tapi ternyata kalaupun kesannya partai orang kaya, tapi yang dikemas atau yang dilakukan untuk menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Oke.
dulu itu saya sempat bertemu dengan Mas Aiman Wicaksono. Oh iya. Beliau juga menyatakan hal yang sama, Sinde nanti perjuangan kamu berat nih. Iya. Karena di Sumbar itu basic ininya adalah partai lain. Iya. Tapi dia berbicara dengan saya, jangan khawatir karena kita punya track record yang bersih. Iya. Kita tidak pernah terlibat dalam bidang korupsi, nepotisme ataupun bentuk kejahatan lain. Kita di sini benar-benar ada tulus hanya untuk membantu masyarakat untuk lebih baik, Pak. Nah, di situ saya semakin kuat. Makanya saya merasa kayak masyarakat Sumbar juga harus diedukasi dengan hal ini. Jangan nanti misalnya karena partai A mungkin suaranya besar tapi tidak pernah melakukan apa-apa untuk masyarakat. Nah, Uni kan sudah turun ke banyak titik. Ya. Apa yang Uni dapatkan dari pertemuan dengan masyarakat-masyarakat itu dan seperti apa harapan mereka terhadap Uni maupun terhadap partai kita ini? Ya, kalau dari masyarakat saya banyak menerima keluhan sih Pak, mulai dari regulasi dari pemerintah daerah, kemudian bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Rata-rata sih bisa saya simpulkan dari beberapa titik yang saya datangi itu memang masalah ekonomi yang paling besar dibandingkan dengan masalah-masalah lain. Banyak dari masyarakat kita itu yang mereka bilang mencari pekerjaan aja di Sumatera Barat ini sangat susah sekali gitu kan. Tidak seperti Tangerang, betul. banyak pabrik di sana. Betul. Ya, saya sih berpikirnya karena juga sepertinya juga investor juga masih belum berminat ke sini. Mungkin kita promosinya kurang atau bisa kita cari relasinya kurang. Mungkin seperti itu Pak. Makanya kemarin banyak kendalanya itu di bidang perekonomian. Oke, ini inspiratif sekali dan bersama Firdaus Abi dari diskusi kita dengan Uni Sinde Puspita ada hal menarik yang bisa kita garis bawahi. Satu yang terakhir tadi soal bagaimana nanti kita juga merawat orang tua kita, memelihara orang tua kita di sampai akhir hayat mereka, begitu ya. Lalu kemudian juga bagaimana impian beliau bahwa kehidupan terus bergulir dan perekonomian terus bergerak, sehingga nanti dalam pikiran Uni Sinde ketika beliau nanti dapat amanah dari masyarakat Sumatera Barat, khususnya Dapil Sumbar 1 itu Kota Padang, Pesisir Selatan, Mentawai, Tanah Datar, Solo Raya itu 3 ya. Solo Selatan, Kabupaten Solo, Kota Solo, Sawalunto, Sijunjung, dan Damastraya. Masyarakat dan sanak kita yang berada di wilayah tersebut, kita sama-sama dukung Uni Sinde Puspita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.